Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas set by set Hitachi. Untuk keluhan dari kulkas ini, pada bagian ruang freezer, menurut keterangan tidak bisa membeku, sehingga freezer ini tidak digunakan karena tidak terjadi proses pembekuan dengan baik. Lalu di bagian ruang refrigerator, untuk suhunya kurang begitu dingin, ya. Nah, untuk modelnya kita bisa lihat dulu. Ini modelnya yaitu RW70FG D9X1. Arusnya di 1,6 ampere menggunakan refrigeran R134A. Jadi menurut keterangan seperti ini keluhannya. Bagian freezer tidak bisa membeku, sedangkan di ruang refrigerator dinginnya kurang dingin. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kebetulan ini unit kulkasnya sudah dimatikan dalam waktu 1 hari. Sekarang saya akan lakukan pengetesan. Ini kulkas sudah dialiri sumber. Kita lihat di ruang refrigerator, lampu penerangan aktif. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian di ruang freezer, lampu penerangan juga aktif. Langkah pertama, kita pastikan dulu apakah kinerja fan ini berfungsi atau tidak. Untuk fan pada ruang freezer, ini akan aktif apabila kedua tombol pintunya ini ditekan. Saya tekan terlebih dahulu. Oke, untuk kinerja fan pada ruang freezer ini aktif, tidak ada masalah. Terdengar suara fan-nya ya, artinya tidak ada masalah. Selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran saja nantinya di ruang freezer. Namun sebelumnya kita intip dulu di bagian belakang. Saya akan tarik ke depan dulu ya kulkas ini. Baik, di bagian belakang kita bisa lihat terlebih dahulu yang mana terdapat diagram kelistrikan. Untuk kulkas ini ternyata sungguh sangat lengkap ya. Sistem kelistrikannya yang mana dilengkapi dengan modul pengendali serta untuk sirkuitnya ini dilengkapi beberapa termistor. Kita lihat di penampungan airnya ini. Oke, penampungan airnya cukup banyak ya. Air pada tampungan ini menandakan proses pembuangannya lancar. Untuk mesin kompresornya kita lihat yaitu CBZN 200L5Z yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, jadi untuk sirkulasi pembuangan air tidak ada masalah, lancar saja. Di bagian belakang kita lihat ada box modul pengendali. Kita bisa intip dulu bagaimana kondisi modul pengendalinya ini. Ada beberapa skrup yang harus dibuka terlebih dahulu. Oke, saya akan cek dulu ya bagaimana kondisi modul pengendalinya ini.
Baik, untuk modul pengendalinya seperti ini ya. Jadi cukup lengkap sistem proteksinya. Dan kita akan amati, tidak ada tanda-tanda kode error pada lampu indikator. Biasa untuk jenis-jenis kulkas yang menggunakan sistem modul ini biasa ada lampu indikator, namun ini tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke ruang freezer. Baik, ini adalah ruang freezer. Saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Dan bagaimana cara pembongkarannya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita lepas dulu di bagian es makernya ini. Lalu ini ada kabel, kita lepas dulu. Ada soketnya ini. Oke, untuk aksesoris es makernya sudah terlepas. Kita lanjut lagi melakukan pembongkaran di bagian kap lainnya. Jadi kita harus buka dulu lampu penerangan di bagian atas. Oke, untuk kap bagian depan sudah saya lepas, lanjut kap bagian belakang lagi.
Dan sekarang untuk kap bagian belakang sudah terlepas, nampak terlihat ya bagaimana kondisi pembentukan salju pada pipa evaporatornya. Seperti ini, kondisinya bagus, mantap ya, tidak ada masalah. Jadi untuk proses pembekuan pada pipa evaporatornya ini terbentuk merata. Jadi tidak ada masalah. Artinya untuk kerusakan ini sudah dipastikan karena terjadi pengeblokan karena sistem defrostnya ini tidak berfungsi. Untuk itu saya akan langsung ganti proses defrostnya ini menggunakan sistem timer saja. Ya, saya gunakan timer sistem 13 yang mana saya pasang bimetal defrost pada akumulator. Untuk kasus seperti ini kita akan lakukan modif saja. Namun sebelumnya kita cabut dulu sumbernya. Kita matikan ya. Oke. Sudah terputus aliran sumbernya. Selanjutnya saya akan langsung lakukan modifikasi dengan menambahkan bimetal defrost dan timer sebagai sistem defrostnya. Seperti biasa ya, pada tutorial saya sebelumnya, saya gunakan jalur termistor ini sebagai jalur bimetal defrost. Oke, ini termistornya. Saya akan ambil jalurnya ini untuk dipakai sebagai jalur bimetal defrost. Oke ya, jadi ini akan saya gantikan perannya termistor menjadi bimetal defrost. Jadi saya hanya manfaatkan jalurnya saja. Sedangkan termistornya ini masih saya pasang kembali nantinya. Oke, untuk termistornya saya potong dulu di sini. Nah, ini sudah terpotong. Selanjutnya saya akan pasangkan bimetal defrost ini pada jalur termistor tersebut. Untuk penyambungannya ini tidak ada masalah ya, bolak-balik, tidak ada polaritas ataupun kutub ya, positif negatifnya, jadi tidak ada masalah ini. Nah, seperti ini ya. Sudah saya sambung. Lalu saya akan pasangkan di akumulator. Baik, selanjutnya saya rapikan dulu. Dan bimetal defrost sudah saya pasang pada akumulator. Lalu di sini ada soket. Ini baiknya saya tidak fungsikan aja ya. Jadi langsung saja saya sambung saja.
Baik, jadi untuk soketnya saya buang, saya sambung saja langsung tanpa menggunakan soket lagi. Karena ini jalurnya adalah jalur heater, nanti khawatir soket ini tidak akan tahan. Ya. Jadi soket ini tidak saya gunakan lagi. Selanjutnya untuk termistornya ini saya pasang kembali ya di bagian belakang di rangkaian modul. Jadi untuk ruang freezer saya rasa seperti ini saja saya ubah. Dan kita lanjut ke bagian modul pengendali. Di bagian modul pengendali kita kembalikan dulu jalur termistor ini pada posisinya. Yang mana menurut diagram kelistrikan, ini untuk jalur termistor ini terletak pada soket ini, yaitu di kabel warna putih dan hitam. Ya. Jadi jalurnya ini, bila kita lihat di diagram kelistrikannya, ini saya potong. Kemudian saya sambungkan termistornya ini yang menuju modul pengendali. Jadi saya kembalikan, tujuannya adalah untuk mengembalikan ke posisi semula jalurnya ini. Tujuan saya mengembalikan termistor ini pada posisinya adalah untuk menghindari apabila terjadi kegagalan running atau start ya, yang mana sistem kulkas ini dilengkapi dengan sistem proteksi. Apabila termistor ini tidak terpasang, maka unit kulkas ini tidak akan bisa berfungsi. Jadi saya kembalikan pada posisi semula agar bisa running kembali seperti semula. Oke, sudah saya pasang. Kita kembalikan lagi pada soketnya. Kemudian kita akan lanjut melakukan proses pemasangan timer, yang mana untuk jalur kabel warna putih dan hitam ini saya akan sambungkan pada timer. Kabel hitam dan putih ini adalah jalur yang menuju ke bimetal defrost di ruang freezer yang telah kita pasang tadi di akumulator. Oke, saya akan sambungkan di timer, yang mana pada timer ini terdapat pin, yaitu pin 1, 2, 3, dan 4. Sistem timernya ini adalah sistem 1-3. Kita fokus di penyambungan 1 dan 2 dulu. Oke, kita mulai di pin nomor 2. Pin nomor 2 saya sambung di antara kabel putih dan hitam. Bebas saja ya. Saya ambil di putih saja deh. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita isolasi dulu. Baik, untuk pin nomor 2 sudah saya sambungkan. Lanjut kita menuju ke pin nomor 1.
Untuk pin nomor 1 saya akan sambungkan pada kabel yang berwarna hitam. Nah, ini ya. Pin nomor 1 saya akan sambungkan pada kabel warna hitam. Namun belum cukup di situ, kita harus tambahkan lagi satu kabel, yaitu kabel header. Yang mana untuk kabel headernya ini terletak di soket ini. Kita akan ambil kabel headernya, yaitu di kabel ini ya. Oke, jadi ini adalah kabel headernya. Saya ambil. Ya, ini ya. Ini adalah kabel headernya. Saya akan potong saja di sini. Ini kabel headernya ini. Jangan sampai salah ya. Kabel headernya ini warnanya coklat. Samping kanan kirinya juga coklat itu. Oke. Ini adalah kabel header. Jadi saya akan sambungkan kabel header ini menuju pin nomor 1. Oke, sudah tersambung. Pastikan kuat ya. Jangan lupa saya isolasi dulu. Dan untuk pemasangan pin nomor 1 dan pin nomor 2 sudah selesai. Lanjut kita ke pin nomor 3 ya. Ini pin nomor 1 sudah, pin nomor 2 juga sudah. Kita lanjut ya, pin nomor 3 dan 4. Kita mulai dulu pada pin nomor 3. Untuk penyambungan pin nomor 3, kita akan ambil jalur yang menuju mesin kompresor. Yang mana ada kabel yang berwarna hitam ini saya potong. Ini adalah jalur yang menuju mesin kompresor. Untuk penyambungan pin nomor 3, ini saya sambung pada jalur kabel warna hitam yang menuju ke modul. Ya. Jadi sumbernya ini saya ambil yang dari modul. Ini pin nomor 3, yaitu mendapatkan sumber pasnya ini yang dari modul. Oke, kemudian saya isolasi dulu. Dan pin nomor 3 sudah terpasang. Kita lanjut ke pin nomor 4 ya. Pin nomor 4 ini kemana penyambungannya? Yaitu ke kabel warna hitam yang kita potong tadi yang menuju ke mesin kompresor. Oke, untuk pin nomor 4 sudah saya sambung, lalu saya isolasi. Ya, ini ya. Jadi pin nomor 1, 2, 3 dan 4 sudah terkoneksi semua. Ya.
Saya rasa sudah cukup. Tinggal kita letakkan bebas. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pengetesan ternyata tidak bisa ya. Untuk jalur termistornya ini ternyata tidak boleh diganggu. Jadi terpaksa saya buatkan jalur sendiri untuk jalur bimetal deprosnya ya. Jadi jalur bimetal deprosnya buat sendiri. Saya lubangi di bagian belakang. Kemudian untuk termistor di ruang freezer ini saya kembalikan lagi ke posisi semula. Karena ternyata untuk jenis kulkas ini tidak bisa diganggu kabelnya ya. Jadi kabel termistornya tidak bisa dipinjam-pinjam dan tidak bisa diganggu. Tidak boleh diputus. Jadi terpaksa saya buatkan jalur sendiri kabelnya untuk bimetal depros. Tidak apalah, saya lubangi sedikit. Dan kemudian saya rapikan ya. Dan saya lakukan pengetesan. Pastikan kinerja fan pada ruang freezer aktif. Ya. Pertanda mesin kompresor pun aktif. Mantap. Jadi untuk proses modifikasinya seperti ini. Dan sistem termostatnya semuanya masih berfungsi seperti aslinya. Jadi kita tidak boleh mengganggu ya pengkabelan yang ada di bagian modulnya ini. Jadi untuk modifikasi perbaikan kulkas Hitachi ini seperti ini. Kabel bimetal deprosnya baiknya kita buat jalur sendiri saja. Tidak boleh mengambil jalur pada termistor yang ada di bagian ruang freezer. Ya, jadi kabel termistornya ini memang ternyata tidak bisa diganggu gugat ya. Karena menurut diagram memang di bagian dalam kulkas ini kabel warna hitam ini banyak jalurnya. Jadi tidak bisa diganggu. Oke, cukup seperti ini saja. Saya tambahkan kabel tersendiri untuk jalur bimetal depros. Sedangkan untuk proses modifikasinya sama seperti video tadi. Hanya jalurnya saja ya. Oke, mesin kompresor aktif. Dan seperti ini hasilnya. Dan saya rasa proses modifikasi ini sudah selesai. Kinerja lampu, semua penerangan, modul masih berfungsi, termostat juga masih berfungsi seperti semula. Sistem dampernya juga masih berfungsi ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.